semuanya, pernahkah kalian membayangkan saat kalian nonton video ini, di belahan bumi yang lain atau bahkan di kota kalian sendiri, populasi manusia terus bertambah setiap menitnya? Nah, mari kita lihat Jakarta sebagai kasus nyata. Kemacetan, banjir, dan sungai yang kotor bukan sekedar masalah tata kota. Ini adalah wajah asli dari apa yang kita sebut masalah kependudukan. Dalam materi kuliah ilmu kealaman dasar, disebutkan bahwa masalah ini mulai mencuat pasca Perang Dunia Kedua. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat sih kita tumbuh dan apa dampaknya bagi bumi ini? Data menunjukkan pada tahun 2021, penduduk dunia mencapai lebih dari 7,8 miliar jiwa. Bayangkan, ada laporan yang menyebutkan penambahan sekitar 1 juta bayi per minggu di negara berkembang. Asia menanggung beban terberat dengan hampir 60% populasi dunia ada di sini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kasus di Indonesia cukup unik. Masalah kita bukan hanya tentang jumlah, tapi sebarannya yang tidak merata. Kita melihat fenomena urbanisasi besar-besaran. Orang-orang desa berpindah ke kota demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Akibatnya, Pulau Jawa semakin padat, sementara pulau lain kekurangan sumber daya manusia. Ini menciptakan ketimpangan kualitas penduduk dan tekanan hebat pada satu titik lokasi. Setiap satu manusia yang lahir membawa satu paket kebutuhan, yaitu sandang, pangan, dan papan. Mari kita ambil kasus pembukaan lahan di Kalimantan atau Sumatera. Mengapa hutan dibabat? Bukan karena iseng, tapi karena kita butuh lahan pertanian dan pemukiman. Ketika jumlah manusia meledak, ruang terbuka hijau terpaksa mengalah dan kita mengkonversi hutan menjadi beton. Dampaknya, daerah aliran sungai terganggu. Air yang seharusnya menyerap ke tanah, kini mengalir liar yang menyebabkan banjir. Ini adalah hukum sebab akibat yang tidak terelakkan. Semakin banyak manusia, maka semakin besar lahan yang dikorbankan. Kembali ke kasus perkotaan, kepadatan penduduk melahirkan tempat kumuh dan masalah sampah yang tidak kunjung selesai. Sungai yang tercemar bukan hanya tidak sedap dipandang, tapi mematikan ekosistem. Belum lagi, pencemaran udara dari jutaan kendaraan yang berlalu lalang. Semua akumulasi ini, dari asap kendaraan, hilangnya hutan, serta limbah industri, bermuara pada satu mimpi buruk global, yaitu pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon. Suhu bumi yang naik, cuaca menjadi ekstrim, bukan lagi hanya sekedar teori, tapi ini adalah krisis yang sangat krusial. Wabah penyakit pun jadi lebih mudah menyebar di lingkungan dan padat dan juga kotor. Lalu, apakah kita harus berhenti tumbuh? Tidak mungkin, tapi kita harus mengubah cara pandang kita. Selama ini, banyak dari kita terjebak dalam antroposentrisme, di mana kita merasa alam hanya ada untuk memuaskan kepentingan manusia. Kita harus bergeser ke ekosentrisme. Kita harus sadar bahwa manusia hanyalah bagian dari jejaring kehidupan, bukan penguasa. Kita perlu menerapkan prinsip etika lingkungan hidup. Yang pertama, respect for nature, atau hormat kepada alam. Lalu yang kedua, moral responsibility, atau bertanggung jawab atas kerusakan yang kita buat. Lalu yang ketiga, hidup selaras, yaitu memilih gaya hidup yang sederhana dan tidak serakah. Teori tanpa aksi hanyalah halusinasi. Apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Pemerintah dan kita bisa mendorong program seperti rehabilitasi alam kritis dan program kali bersih untuk memulihkan sungai kita. Kita juga perlu menciptakan teknologi yang melestarikan alam, bukan merusaknya, serta menggunakan energi secara efisien. Teman-teman, kependudukan bukan sekedar angka statistik sensus. Ia adalah cerminan dari daya dukung bumi yang semakin terbatas. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjadi generasi yang menghabiskan sisa sumber daya alam bumi, atau generasi yang mulai melakukan pemulihan? Mulailah dari diri sendiri. Kurangi sampah, hemat energi, dan hormati alam. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.